Ada kaidah-kaidah sekarang itu, kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Ada kaidah-kaidah sekarang itu, kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Kan begitu, seharusnya Anda tanya saja. Kok Anda bilang tidak tahu kapasitasnya? Misalnya satu contoh, berbicara kunut. Apa sudah membaca Ustadz Adi Hidayat fatwa Muhammadiyah tentang kunut? Satu contoh itu. Yang ternyata tidak. Ini sudah saya diskusikan dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akrab dengan saya, beliau tuh. Nah tiba-tiba antum menyimpulkan, wah Ustadz itu apa beda kapasitasnya, apa sih kapasitasnya, apa kuliahnya, nggak ada di Muhammadiyah gaya-gaya begitu, nggak ada. Itu kebiasaan di luar Muhammadiyah, diskusi kayak gitu tuh, tanya kapasitas sampai pendidikan sedetail mungkin, apa maunya gitu. Nah kalau memang ingin menyelesaikan masalah, sekarang gini aja, saya kan bilang nih, Muhammadiyah dengan Ustadz Adi Hidayat dalam banyak hal itu berbeda. Walaupun Ustadz Adi Hidayat sebagai wakil ketua majelis tabligh bukan tarjih, ya, beliau tidak bermakna bahwa beliau adalah yang menguasai segala bidang di Muhammadiyah. Ketika berbicara tahlilan misalnya di forum umum di luar Muhammadiyah, ya tentu saja orang Muhammadiyah yang sudah lama di Muhammadiyah sebagai da'i, yang dikirim ke hutan-hutan, itu bertanya, kok begini sih Ustadz Adi Hidayat? Gitu. Apa tidak boleh? Itu sudah dipermasalahkan. Antum terlambat. Saya sudah dipanggil oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah membicarakan hal itu. Tiba-tiba antum bilang tidak punya kapasitas. Wah, luar biasa itu. Itu yang namanya merendahkan orang lain. Itu ya, jadi mungkin itu perlu menjadi kritik terhadap antum juga gitu. Jangan selalu mengukur orang karena pendidikan. Banyak kok orang pendidikan di Mesir, pulang-pulangnya nggak menghasilkan apa-apa. Antum malah mengkritik orang yang berpendidikan sampai kuliah ke Timur Tengah, Ustaz. Ya iya memang karena ya? Ini menunjukkan antum saja tidak menguasai. Sekarang misalnya saya mengkritisi Ustadz Adi Hidayat yang demikian banyak. Antum kan mengukur Ustadz Adi Hidayat yang menguasai bahasa ya. Antum kan tidak pernah tahu bagaimana cara saya melakukan penelitian terhadap Ustadz Adi Hidayat. Kan nggak pernah tahu kan? Nggak mungkin. Ketika saya membongkar di muka umum misalnya di kalangan pimpinan Muhammadiyah, saya diminta oleh misalnya Pak Samsul Hidayat, wakil ketua tabligh juga loh. Kemudian Profesor Dokter yaitu Fathur Rahman Kamal, ketua tabligh pusat itu. Jadi sekarang antum mengkerdilkan saya. Saya tidak boleh mengkritisi orang Timur Tengah. Lah itu kenyataan loh. Saya punya teman Timur Tengah banyak. Antum secara struktural di Muhammadiyah sebagai apa? Saya seorang ketua majelis tarjih cabang. Ngerti nggak? Cabang mana? Nggak perlu tahu lah di mana. Pokoknya cabang. Dicek saja nanti di pusat. Ada itu. Dan saya adalah da'i Muhammadiyah yang dikirim ke berbagai daerah oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Enggak, begini Ustaz. Jadi kalau kita dialog itu jangan marah-marah. Saya itu tadi malam saja Kenapa suka merendahkan orang? Nggak marah gimana? Kalau sikapnya tadi antum sudah merendahkan orang sudah. Antum merendahkan Ustadz Adi Hidayat, Ustaz. Tidak tahu kapasitasnya. Apa antum sadar itu ngomong begitu? Antum sendiri itu merendahkan Ustadz Hadi Hidayat gitu. Kenapa? Apa merendahkannya? Saya mengkantar dengan tarjih kok merendahkan? Dari mana? Merendahkan Ustadz Adi Hidayat, coba. Apanya yang direndahkan? Saya mengkantar dengan tarjih Muhammadiyah kok Anda bilang merendahkan? Muhammadiyah itu sebenarnya Muhammadiyah apa?
Atau apa? Muhammadiyah itu Muhammadiyah? sebenarnya ya gantian ngomongnya. Ini kan dialog gantian. Iya. Yang kami baca, Muhammadiyah itu sebenarnya itu sekarang sudah tidak meributkan perkara-perkara khilafiyah seperti Salah ini. itu antum. Mereka itu sudah tolerir. Tidak. Saya Mereka itu salah. sudah tolerir. Antum ngomong seenaknya itu tentang Muhammadiyah. Duh, Muhammadiyah itu pendekatan fikihnya saja Gak tarjih. benar itu. Muhammadiyah sampai sekarang menjalankan target Muhammadiyah. Gimana sih antum? Sekarang begini. Apa? Itu akalnya antum. Gak ada di Muhammadiyah begitu. Gak mau saya. Kalau mau ngomong di ilmiah. Enggak, sekarang posisi Kan Anda ada masih Muhammadiyah. struktural, Jangan antum masih itu. struktural Muhammadiyah bukan Anda itu. Apa Anda nah, saya sudah bilang tadi saya ketua target cabang kok. Ngapain Nah, antum ngurus-ngurus segala? Ada apa dengan Ya antum? enggak, kita biar media, tahu. Ini media Kita- saya ngomong. Masa antum enggak percaya? kita biar tahu struktur Muhammadiyah itu PP ke daerah baru cabang atau gimana? Kalau cabang kan berarti bawah banget kita nangkepnya. Kenapa? Gitu. Walaupun Anda- cabang Anda- kenapa? Apa Anda tidak bukan boleh siapa-siapa berarti di Muhammadiyah Anda Salah bukan antum. siapa-siapa. Saya ini pergaulannya pusat setiap hari. Saya datang ke PP Muhammadiyah setiap hari. Ustadz Ari Hidayat itu pengurus PP malahan. Ya, yang tapi kenapa? Walaupun pengurus PP, saya sering kok mengkritisi orang PP. Nah, saya dapat Muhammadiyah jejak digital seperti digitalnya. organisasi yang lainnya. Salah antum itu memahami Ya, Muhammadiyah. Kalau salah dijelaskan, salahnya di mana? Bukannya marah-marah. Karena Saya bahwa Muhammadiyah itu seolah-olah begini. Dari mana menyimpulkan? begini ya, saya beritahu ya, saya itu biasa diskusi dengan teman-teman. Tadi malam saja saya diskusi dengan Saya teman-teman. ingin berbicara secara struktur. Yang mengendalikan target itu siapa? Majelis target. Itu sampai sekarang tidak pernah berubah majelis target Muhammadiyah itu. Keputusannya paten, tidak dirubah-rubah. Nah sekarang kalau ada Ustadz Ade Hidayat misalnya berbicara tentang kunut subuh, bertentangan dengan target, apa mau dibenarkan? Di mana akalnya antum? Bagaimana tentang jejak digitalnya tokoh pusat Muhammadiyah yang mengatakan bahwasanya Muhammadiyah itu memang warna-warni. Ada Muhammadiyah Mau bilang berapa ratus kali kan dekat saya bilang Muhammadiyah tidak tergantung pemimpin-pemimpinnya, tapi tergantung keputusan Muhammadiyah. Siapapun dia yang kalau ditegur oleh pimpinan pusat, jangan menyalahi ketentuan di Muhammadiyah. Itu pusat cuman begitu bilangnya. Oke, Anda mengatakan diri Anda kalau Anda ini orang tarjih. Sekarang coba jelaskan metodologi tarjih kepada kami yang kontra dengan Anda tentang Muhammadiyah. Sekarang antum ini gimana saya menjelaskan tentang Ustadz Ade Hidayat? Sekarang berputar ke kerja kami gitu ya. Metodologi. Ya karena kita kontra Ustaz dengan yang metodologi Anda kami itu sampaikan. makin jelimet. Nggak akan bakalan ngerti gitu. Apalagi Saya itu Muhammadiyah seperti apa. Saya itu di telepon. Apal kaidah-kaidah tarjih Muhammadiyah yang terdiri dari 16 bagian itu. Begini Banyak ya, tuh, begini. termasuk persoalan hadis dan sebagainya. Nah sekarang Ustadz Ade Hidayat misalnya membicarakan kunut subuh, sama sekali tidak mewakili Muhammadiyah itu. Begini Ustaz, antum kalau marah-marah, kalau antum marah-marah begitu, ini audiens ini Antum sebenarnya audiens. marah, kalau tidak marah tidak dendam begitu. Antum marah Begini. sebenarnya, gayanya. Enggak, tapi nada anak tenang Ustaz. Antum ngegas nadanya. Tenang tapi nyakitin gitu. Antum tahu nggak? Ya dalam dialog itu perbedaan Antum pendapat. merendahkan biasa kan? Antum merendahkan orang nomor 1 itu. Antum nggak ada Ustaz kapasitas dalam hal agama. Nah itu sudah mulai lagi. Yang tidak ada Iya. antum kapasitasnya tentang Muhammadiyah, ngomong Muhammadiyah. Kan lebih parah itu antum. Sekarang begini Ustaz. Antum ngomong Muhammadiyah. Orang luar kok ngomong Muhammadiyah. Sekarang begini, antum anak aja dialog ngobrol bahasa Arab saja antum matikan live loh waktu itu. Kamu kok ngomong itu anak-anak kecil tuh. Nggak perlu saya berbicara dengan antum. Kebiasaannya antum sudah itu. Antum itu saya ajak ngobrol bahasa Arab aja antum matikan live saat marah-marah. Marah. Kenapa antum begitu gitu? Kok sakit hati dengan saya? Ada apa? Ada apa coba? Kok tiba-tiba? Oke, pelan-pelan saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Tapi gantian kita ngomongnya biar enak. Ini yang nonton banyak loh. Antum udah ditonton 210 orang loh. Ini banyak kok yang nonton banyak gitu. Sekarang jelas. Ya, antum ditonton Antum Muhammadiyah 210 sebagai apa itu saja. Kalau memang Oke, orang Muhammadiyah, kalau bukan orang Muhammadiyah, antum kenapa berbicara Muhammadiyah?
Saya orang Muhammadiyah. Mau apa? Ya, ayo sebutkan sekarang. Kita sama-sama Apa? menggunakan surat Muhammadiyah. Ayo. Saya ditugaskan oleh Muhammadiyah sekarang. Saya dari lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya buka Oh. sekarang. Ya, silakan. Wah, gimana sih antum? Silakan buka. Itu kan Oh, sudah- kita mau Kalau saya dari berbicara lembaga tema dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Kenapa antum? Mau? antum itu sekarang tuh begini ya, Muhammadiyah itu kulturnya itu sudah moderat gitu ya. Mereka sudah mengalami Mudarat nggak ada. banyak Nggak ada. Di mana ada Muhammadiyah mudarat? Tarjih Muhammadiyah semua orang bisa mengakses keputusan-keputusan Muhammadiyah itu, semua orang bisa mengakses gitu ya. Jadi Silakan cari tahlilan di Muhammadiyah yang membolehkan siapa? Cari sana. Tunjukkan Muhammadiyah. saya, siapa yang membolehkan tahlilan di majelis tarjih Muhammadiyah? Siapa yang membenarkan kunut di tarjih Muhammadiyah? Saya ingin tahu, katanya Anda mudarat. Silakan. Oke, baik, saya jawab ya. Begini, Muhammadiyah itu Berdasarkan memang fakta. bersikap. Loh, saya mau jawab, Anda ngomong. Gantian dong, Pak. Gantian, Fakta, Pak. jangan ngomong doang. Iya, ini mau saya sampaikan faktanya. Gantian kita ngomong ya, biar enak. Muhammadiyah itu memang tidak melakukan tahlilan seperti yang Anda sebut, tidak melakukan maulid, betul. Hanya saja sekarang sikap mereka itu bukan menyerang tahlilan dan amaliyat yang lain gitu. Tidak, mereka itu fokus mencari titik temu gitu loh, mencari titik temu supaya umat ini tidak ribut, tidak gaduh. Peributan itu sudah masa lalu yang dilalui Muhammadiyah. Begitu loh, Ustadz. Jadi tolonglah antum jangan bawa-bawaan Muhammadiyah gitu loh. Padahal yang antum sampaikan sebenarnya adalah fitrahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan memang keputusannya Muhammadiyah kok dibilang bawa-bawa Muhammadiyah. Itu lagi itu antum tuh berbicara yang benar otaknya itu. Muhammadiyah itu tidak seperti image yang antum sampaikan ke publik, bukan. Muhammadiyah itu sekarang sudah Saya moderat. pelakunya nggak ada itu. Pelakunya kok saya di daerah, berbagai daerah. Jejak digital itu bisa diakses siapapun, Ustaz. Ya Jadi silakan akses sekarang. Saya tunjukkan siapa sih dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merubah fatwa tahlilan. Itu ada Nah, sekarang itu pimpinan aja. pusat Kalau antum mengatakan Muhammadiyah bahwa berat, pimpinan pusat itu menyuruh warganya bertahlil. mengatakan bahwa ada kelompok namanya kelompok Musa di dalam Muhammadiyah, ya kan? Apa bedanya dengan kelompok liberal di Muhammadiyah? Kelompok Musa di Muhammadiyah itu mungkin salah satunya ini antum yang banyak kritik sana sini. Biasanya antum sudah menilai lagi. Saya Begitu. belum ada salafi di Muhammadiyah. Sudah di dai Muhammadiyah sejak tahun 77, masih muda. Gimana sih otaknya antum? Cara berpikir Tuh, antum kalau didengar oleh Muhammadiyah ketawa-ketawa Muhammadiyah itu. Mendengar antum begitu. Saya ini Cara Musa, sudah dilamar oleh pengurus Muhammadiyah. Cuman saya belum meng-ACC. Saya itu sudah dilamar untuk jadi pengurus Muhammadiyah. Saya ini jadi saya Muhammadiyah bukan masalah pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah Guys. punya aturan. Ngerti enggak antum? Muhammadiyah itu ada aturan. Aturan Majelis Tarjih Muhammadiyah, aturan Majelis Tabligh Muhammadiyah, aturan Majelis Pendidikan Muhammadiyah. Bidang-bidang ini bekerja di Muhammadiyah sesuai dengan Muhammadiyah yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Kalau tarjih tidak bisa dicampuri oleh Tabligh Muhammadiyah. Misalnya satu Antum contoh, jangan fatwa Muhammadiyah tentang Maulid Nabi misalnya, itu membolehkan Muhammadiyah. Saya ngakui loh, Muhammadiyah membolehkan Maulid Nabi. Tidak melakukan. Entar dulu. Belum itu selesai. membolehkan. Nah, Itu membolehkan Saya tahu. bicara tahlilan loh. Bicara Maulid. Iya kan? Maulid membolehkan, Tahu. tapi dengan syarat tidak melakukan bid'ah. Itu Muhammadiyah. Nah, iya itu bukti. Membaca dulu, Antum satu. sendiri Kedua, Antum sendiri sudah menyampaikan data seperti itu. Itu bukti yang saya sebut bahwa saya sekarang Muhammadiyah itu moderat dengan membolehkan itu walaupun dengan catatan. Gitu astagfirullah. loh. Antum tuh nggak- Antum jangan membangun. saya ini sudah puluhan tahun di Muhammadiyah kok antum mau menggurui saya, kan aneh antum memaksakan kehendaknya antum itu. Karena antum bertentangan dengan tokoh-tokoh pusat di Muhammadiyah. Ya siapa di toko pusat di Muhammadiyah yang membolehkan tahlilan? Bilang sama saya. Bukan, kita ini bicara frame utuh, bukan bicara satu tema.
Kita ini bicara frame utuh tentang sikap Muhammadiyah yang sekarang sudah moderat. Yang tadi kan antum bawa Ustadz Adi Hidayat kan, iya kan? Ya. Apa saya mengkritik Ustadz Adi Hidayat? Antum tahu nggak? Ana itu awalnya saya percaya banget dengan Ustadz Adi Hidayat, nggak, dan sampai sekarang saya masih menghormati beliau walaupun saya beda dengan beliau. Bahkan oleh pusat Muhammadiyah itu ada rencana untuk mempertemukan saya dengan Ustadz Adi Hidayat itu rencana pusat. Ya itu kan buktinya mana Ustadz? Bukti kalimat antum mana? Itu harus dibuktikan di depan publik, gitu ya. Itu kan bisa saja antum saja di Muhammadiyah saja hanya sebagai pengurus DPC gitu lah. Antum hanya cabang gitu ya. Ada DPC, PCM. Ya cabang. Antum tuh hanya cabang di majelis tarjih, tapi gaya antum itu seperti PP tarjih gitu loh. Lah, jadi kita ini bingung lihat kalau datang ke pimpinan pusat Muhammadiyah tidak ada seorang pun yang menghalangi saya bicara. Bahkan dulu saya diminta membicarakan masalah Wahabi di pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu terserah saya. Buktikan saja secara digital karena antum banyak berbicara digital. Digital ada sih, kalau antum tanya ke pimpinan pusat siapa Zulkarnain baru antum tahu itu. Tanya ke pimpinan pusat Muhammadiyah baru tahu antum itu. Kalau antum cuma kasak kusuk seperti itu, antum tidak akan menemukan saya gitu. Lah, emang antum siapa? Perasaan antum bukan siapa-siapa deh. Lah iya, kayak itu kan antum yang merendahkan biasa kan. Ya memang bukan siapa-siapa Ustadz, kapasitas intelektual antum itu bisa ditebak. Muhammadiyah malah apa oleh Bapak Abdul Mu'ti dipanggil. Ustadz Jul diskusi. Pak Haidar Nasir itu akrab dengan saya, akrab banget walaupun saya cabang. itu kan perasaan antum aja. Ada seorang itu perasaan. Itu menyinggung masalah sikapnya Muhammadiyah soal hari raya yang dikatakan menentang pemerintah. Yang suruh menanggapi saya itu oleh pusat lewat digital. Sampai sekarang ada itu. Silahkan di YouTube buka, ada saya di situ. Kiai siapa yang sebenarnya kalangan Nahdien tuh hari ini tuh sudah mulai respect dengan orang-orang Muhammadiyah. Hanya saja kehadiran antum dengan narasi yang antum bawa gitu kan, itu justru merusak hubungan baik antar Nahdien dan Muhammadiyah. Nah, saudara-saudara seiman semua, pernyataan Ustadz Adi Hidayat tentang bid'ah yang menyebut bahwa tidak semua yang tidak dicontohkan Nabi itu otomatis bid'ah adalah penjelasan ilmiah yang sangat penting untuk dipahami oleh umat. Banyak orang terlalu mudah membid'ahkan sesuatu hanya karena tidak ada contoh langsung dari Rasulullah. Padahal persoalan bid'ah dalam Islam perlu dikaji dengan kaidah usul fikih dan pemahaman mendalam. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa dalam Islam, selama sesuatu tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengubah pokok ibadah, dan memiliki kemaslahatan bagi umat, maka itu bisa dikategorikan sebagai bid'ah hasanah, atau bahkan bukan bid'ah sama sekali, melainkan tathwir. Contoh-contoh seperti pengumpulan mushaf Al-Quran oleh Abu Bakar dan Omar, adzan kedua di hari Jumat oleh Utsman bin Affan, hingga penggunaan pengeras suara dan mikrofon di masjid. Semua itu tidak dilakukan langsung oleh Nabi. Tapi apakah semuanya itu bid'ah sesat? Tentu tidak. Ini membuktikan bahwa para sahabat pun melakukan inovasi selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Kita bahkan melihat ketika Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah tampak kebingungan saat diskusi. UA dalam hal ini menskakmat pemahaman sempit soal bid'ah yang selama ini membuat umat terpecah, mudah menyalahkan dan menghakimi. Beliau mengajak umat untuk tidak reaktif, tetapi kembali kepada dalil, logika fikih, dan kedalaman ilmu para ulama. Maka, membela Ustadz Adi Hidayat dalam isu ini adalah membela kebenaran. Beliau bukan sedang membolehkan bid'ah, tetapi sedang meluruskan pemahaman agar umat tidak terjebak pada pandangan tekstualis yang dangkal. Islam itu luas, penuh rahmat, dan memuliakan ilmu. Jangan sampai semangat beragama malah menjauhkan kita dari pemahaman yang benar. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.